semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Buat video kali ini gua akan coba bahas mengenai pemodelan dari kabel tray dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini tampilan 3D-nya bisa kita perhatikan di level 0. Dia ilustrasi floor plan-nya seperti ini. Dan kalau misalkan ini gua tampilkan lagi secara lebih lanjut ya, realistik. Nah, dia terlihat ilustrasi modelnya secara aslinya seperti ini. Nah, kalau misalkan pun ini gua ganti tingginya, ya, middle elevation, misalkan kita kurangi, kita turunkan dalam hal ini ke mungkin 3000 ya, atau 3 meter. Nah, dia akan turun, sedangkan yang lain untuk tingginya mengikuti turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita bisa bikin dia terintegrasi gitu ya. Semuanya seperti ini, terhubung termasuk juga cara-cara pemodelannya yang itulah yang akan kita bahas dalam satu video kali ini. Oke, untuk bisa bikin model kabel tray seperti yang tadi, ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti gitu ya, atau kita jalankan secara bersama di sini. Nah, yang pertama adalah kita bisa buka project file yang baru, ya, dari pilih file, kemudian new project, lalu kalian bisa pilih template yang ini ya. Gue pilih construction template, atau kalau misalnya nggak ada, di tempat kalian bisa pilih yang mendekati ini, gitu. Nah, dari sini kalian bisa modelkan dulu untuk objek dasarnya ya, yang mana itu meliputi objek lantai dan juga objek dinding. Nah, kita bisa start dari objek dindingnya dulu. Di sini gue modelkan ke level 1 dengan dinding mungkin yang ini aja. Lalu jaraknya seperti ini ya. Jadi gue modelkan seperti ini aja. Ini dan ke kanan seperti ini. Oke, tekan escape. Nah, lalu kita bisa lihat di view 3 dimensi dengan klik di bagian sini ya. Nah, dia sudah termodelkan. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan untuk modeling bagian lantai. Nah, untuk modeling lantainya, kalian bisa menggunakan ini ya, bagian floor, kemudian pilih yang structural gitu. Nah, dari structural ini kalian bisa pilih yang rectangle. Oke, gue bisa klik di sini, lalu yang kanannya gue klik lagi di bagian sini. Nah, sebelum gue gue tekan escape dulu. Sebelum gue pilih finish edit mode, kalian bisa tarik garis dulu ya di bagian sini, lalu ke atas. Sisanya kalian bisa lakukan trim or extend. Pilih sini atas, ini ke bagian kirinya. Lalu kalau udah, kalian bisa pilih finish edit mode. Oke, ini udah jadi untuk objek lantainya secara 2 dimensi. Secara 3 dimensi dia tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kalian ganti juga ke tipe lain, misalkan lebih tipis aja ya. Ini sepertinya agak ketebelan, kita bisa pilih yang ini. Untuk ilustrasi aja di contoh model yang kali ini. Kalau kita buat di atasnya, nah caranya kalian bisa klik objek lantainya, kemudian pilih di sini copy to clipboard, lalu pilih paste to align it to selected level. Oke, nah kalau di sini gua namanya level 0, kalian bisa paste ke level 1. Jadi dia double ke atasnya. Nah, kalau misalkan ini gimana, Mas atau Bang gitu ya, untuk bikin dia align supaya kena di bawahnya. Nah, kalian bisa klik objeknya, lalu tekan Ctrl, pilih yang lain juga gitu ya. 2, 3, 4 sisi dinding ini. Kalian pilih attach top or base, lalu pilih yang dinding, lantai yang di atasnya ini. Klik, dia akan langsung menempatkan dengan posisi yang pas. Gitu. Nah, dari sini kita udah jadi untuk bagian objek dasarnya ya, untuk tempat kita meletakkan bagian tray. Nah, ini bisa gua right click, terus pilih hide in view elements, kemudian level juga sama ya. Gua lakukan treatment yang sama. Lalu ini juga kita bisa pilih hide in view elements. Nah, dari sini kita udah jadi untuk objeknya, dan untuk bagian selanjutnya kita akan coba bahas mengenai penempatan dari kabel tray. Oke, setelah kita punya objek dinding dan juga lantainya, sekarang kita akan coba untuk bahas tahapan dari pemodelan bagian kabel tray-nya, ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian lihat di tab system, di sini kan ada bagian fabrication part dan juga kabel tray. Oke, nah jadi kita nggak bahas yang di kabel tray yang di electrical specifically ini, tapi kita akan coba bahas atau explore dari yang fabrication part di sini. Ya, kalian bisa pilih di sini, nanti akan muncul tampilan MEP fabrication part di bagian kanan atau di bagian manapun di area Revit kalian. Nah, dari sini kalian bisa pilih setting saja, ya. Kemudian akan muncul menu untuk
fitur fabrikasi gitu ya dari produk-produk MIP. Nah, di sini kalian bisa pilih yang imperial. Oke. Sebenarnya di sini ada metrik yang lebih spesifik untuk satuan meter, tapi di sini nggak ada pilihan untuk bagian ini ya, cable tray secara langsung. Maka kita bisa pilih dari sini aja, nggak apa-apa. Cable tray, terus kita pilih yang add ke kanan. Oke, nah ini untuk cara yang paling sederhana. Lalu pilih OK. Nah, nanti di bagian kanannya muncul beberapa bagian untuk jenis tray yang digunakan, berikut juga dengan konektor-konektornya. Jadi misalkan ada siku ataupun ada tikungan atau belokan gitu ya bahasanya, ada pilihannya di sini, baik itu secara derajat 30, 45, 60 maupun yang 90 atau yang benar-benar siku. Oke. Selain itu, di bagian kanan ini bisa kalian lihat untuk satu pilihan panel ya. Jadi pilihan lainnya seperti panel di sini untuk electrical, dan ada juga yang hanger. Nah, ini akan kita coba explore untuk hanger dan juga yang bagian yang di sini. Oke, ini akan kita bahas lebih spesifik atau lebih detail dalam bagian yang selanjutnya. Oke, dari sini kita akan coba taruh satu bagian ya, yang tray straight-nya atau tray bagian intinya. Jadi biar lebih sederhana bisa gua pakai yang tampilan level 0 ataupun tampilan floor plan ya, dua dimensi dari objek bangunan kita. Nah, di sini untuk caranya kalian bisa tinggal klik aja nih tray straight-nya, terus yaudah dia akan menampilkan untuk satu satuan panjang ini segini, dan kalian tinggal taruh aja di bagian atau tempat drawing area yang kalian inginkan. Nah, untuk ganti arahnya kalian bisa tekan space di sini ya, spasi di bagian keyboard, terus taruh di bagian titik ini satu gitu. Nanti akan muncul termodelkan di satu tempat. Kalau misalnya kalian lihat di 3 dimensi, dia tampilannya masih di titik 0 ya. Jadi karena kita level 0 kan yang ini ya, tinggian ini, dan gak ada ketinggian sama sekali, kita belum atur, maka dia akan dimodelkan di bagian bawah banget gitu ya, tepat-tepat di titik 0-nya. Nah, untuk merubahnya, misalkan kalian pengen lebih dibuat tinggi gitu ya, posisinya 3 meter dari permukaan lantai, maka untuk middle elevationnya bisa kalian ganti aja. Jadi di sini 3000, karena gue satuan mili jadi 3 meter 3000 gitu ya. Apply, nah dia akan muncul tampilan model seperti ini. Nah, ketika gue set dia bentukannya seperti ini, nah, dia akan berubah di level 0 ya, kan nggak kelihatan ya. Ini karena settingan dari view range-nya. Jadi kalian bisa set di sini untuk view range. Untuk offsetnya ini bisa kalian set terlihatnya itu dari ketinggian 3500 misalkan. Cut plane-nya juga sama. Dua ini kita rubah. Kalau pilih apply dan oke. Nah, maka akan termodelkan bentuk dari tray-nya gitu ya, seperti ini. Oke, 3D-nya udah terbentuk di bagian ini. Gitu. Nah, jadi itu untuk penempatan tray-nya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pengen bentuk dia mengikuti pola dari dinding gitu ya untuk bagian sudut-sudutnya, berarti ini pertama bisa gua move dulu. Oke. Dan juga length-nya bisa gua buat perpanjang. Misalkan dia kan untuk cetakan pabrik punya panjang yang jelas gitu ya. Kalau di sini panjangnya 4000 atau 4 meter. Seperti ini. Nah, setelahnya gue bisa klik lagi ya di sini, lalu gue bisa taruh dulu di bagian yang sebelah sini. Nah, cuman ini kan dia masih 0 elevasinya ya kan, gue lihat di 3 dimensi. Oke, middle elevation gue buat aja misalkan di sini 3000 juga gitu ya, gue samakan. Nah, untuk bikin dia terhubung, kalian bisa ke view 2 dimensi lagi. Nah, bisa kalian gunakan yang ini nih. Misalkan gue coba tes yang ini ya, 90 derajat ini. Gue klik, lalu gue pilih arahkan ke sini. Nah, dia kan arahnya ke samping kiri ya. Kalau misalnya pengen kalian rubah, tinggal tekan panah ke atas saja, tanda ke atas dari bagian keyboard seperti ini, lalu klik di bagian titik intersectionnya. Oke, nah seperti ini adalah gambaran hasil akhirnya untuk hasil penempatan dari konektornya. Nah, setelah itu kalian bisa geser aja nih ke sini. Gua klik arahkan ke kiri gitu ya, seperti ini. Nah, ini setnya mungkin bisa gue perpendek seperti ini dulu. Oke, nah ini untuk settingan yang miringnya, konektornya seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk bagian yang satunya lagi untuk ke arah sana gitu ya. Di sini misalkan gue coba tes pakai yang horisty maksudnya. Nah,
gue arahkan ke kiri. Nah, kalau misalkan untuk merubah arahnya lagi ya, tadi tinggal arahkan ke kanan ke atas seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan di sini dia kena konektor dan kirinya kena konektor, maka di bagian tengahnya dia akan nggak bisa dirubah ya untuk bagian linknya karena dia mengikuti ini. Jadi ketika gue klik drag ke kiri, dia panjang dari objeknya akan berubah. Seperti ini 2000, kalau gue geser ke kanan dia jadi 2500, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini bisa gue taruh satu lagi nih, misalkan trace rate di sini. Klik di sini sekali. Oke, panjangnya mungkin gue kurangi ya. 1500 saja mungkin buat contoh ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di 3 dimensi, dia sudah termodelkan gitu ya, objeknya seperti ini tampilannya. Nah, sekarang untuk bagian hangernya atau penahannya, kalian bisa pilih hanger di sini. Lalu kalian sebenarnya lebih enak pakai ini ya, kata gue, pakai yang view 2 dimensi karena dia kan mengikuti arah dari tray-nya. Nah, dari sini kalian bisa pilih yang ini, klik, lalu kalian arahkan aja ke titiknya. Karena yang di sini biasanya kan dia start dari ini ya, titik tengahnya ini ataupun perbatasan antara konektor dan garis tray-nya. Kalau kalian arahkan ke sini dengan jarak mungkin ya macam-macam ya. Misalkan di sini gue buat 700 seperti ini, 14 gitu ya. Berarti di sini bisa gue taruh dia untuk 21. Ini juga sama. Dia kita bisa arahkan ke titiknya aja supaya dia ngepas di ukuran dari tree-nya. Jadi nggak usah ditaruh lebar-lebar ini, dia akan defaultnya lebar ya. Tapi kalau udah kena di sininya dia akan jadi lebih kecil relatif. Gue taruh sini, terus jaraknya gue kasih lagi sama misalkan ya 700 gitu. Ini kelipatannya 14. Nah, ini kalau misalkan di sini kan dia kurang pas ya untuk menempatkannya. Nah, kalian bisa taruh aja di sisinya, walaupun ini nggak mesti 70 cm gitu. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ini gue lihat di 3 dimensi, dia objeknya sudah berubah ke tampilan yang seperti ini. Gitu. Nah, untuk sisanya bisa kalian lanjutkan lagi. Nah, ini pun kalau misalkan gue rubah tingginya ya, misalkan di sini gue klik dan gue coba ganti tingginya ke 2500 mungkin. Nah, dia akan mengikuti yang lainnya. Dan ini juga kalian bisa pilih attach to structure untuk membuat dia nyangkut atau terhubung dengan bagian structure di atasnya. Yang mana itu udah kita hide ya, berdasarkan bagian sebelumnya. Sebenarnya di sini ada bagian floor ya, atau untuk bagian plat di lantai atasnya gitu. Oke. Nah, seperti inilah ya bentukannya. Misalnya gue balikin lagi ke 3000 seperti ini. Oke, nah untuk tampilan realistiknya bisa kita buat seperti ini gitu. Jadi ini bisa kalian explore lebih lanjut ya, bisa menggunakan bagian-bagian lainnya ya. Kemudian yang ini plus atau sudutnya mungkin bisa divariasikan lagi sesuai dengan kebutuhan project masing-masing ataupun project tugasnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan silahkan di komen misalkan ada kendala yang kalian hadapi. Sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya. Bye-bye.